2. Sejak kapan Kaina menjadi ketua mafia? Kaina sudah 2 tahun menjadi ketua mafia. Saat itu ia tidak sengaja menolong seorang kakek yang tengah tergeletak di pinggir jalan. Flashback on. Saat itu Kaina tengah berjalan-jalan sore di sekitar taman dekat restorannya. Dan tak sengaja pemandangan Kaina tertuju ke arah seorang kakek-kakek yang tengah tergeletak dan tak berdaya. Ditambah baju kakek itu sudah sangat lusuh. Kaina yang melihat pemandangan yang sangat memprihatinkan itu segera menemui sang kakek dan berniat untuk menolong kakek itu. Kakek tidak apa-apa, tanya Kaina, membantu sang kakek untuk berduduk. Terlihat sekali dari wajah Kaina yang sangat khawatir kepada kakek yang ada di hadapannya. Padahal ia baru pertama kali melihat kakek itu. Sedangkan sang kakek hanya tersenyum misterius. Aku menemukannya, batin kakek itu kegirangan. Tolong antarkan kakek pulang, ucap kakek itu yang bernama kakek Anto. Entah apa yang tengah direncanakan kakek Anto kepada Kaina. Beliau terus saja tersenyum misterius. Tunggu kek, aku mau mencari taksi dulu, ucap Kaina. Ia segera beranjak dari duduknya dan berjalan-jalan mencari taksi. Untunglah nasib baik berpihak pada Kaina. Kini ia sudah menemukan sebuah taksi yang tengah terparkir tak jauh dari tempatnya berdiri. Ia pun segera menghampiri taksi itu. Tok-tok. Pintu taksi yang tengah tertutup itu diketuk oleh Kaina beberapa kali. Sang sopir yang mendengar ketukan dari luar segera membukanya. Ada apa mbak? Tanyanya. Tolong antarkan saya mohon, balas Kaina dengan lirih sambil menyatukan kedua telapak tangannya di udara. Tetapi mbak, sang sopir itu hendak menolak untuk mengantarkan Kaina. Tapi Kaina tak menghiraukan itu. Saya mohon pak, itu kasihan kakek saya sedang sakit, menunjuk ke arah kakek Anto yang berada tak jauh dari posisinya. Sang sopir tadi itu langsung melihat ke arah kakek Anto yang tengah tak berdaya. Sopir itu sama seperti kakek Anto yang juga tersenyum misterius. Pilihan yang cocok, kau sangat hebat kek, batin sopir itu gembira. Saya mohon pak, Kaina terus saja memohon dengan tulus, sampai-sampai air bening lolos di kedua pelupuk matanya itu. Baiklah mbak, langsung turun dan segera membantu kakek Anto untuk masuk ke dalam taksi. Alamat kakek di mana? Tanya Kaina yang sudah berada di dalam taksi. Jalan X1B Blok 6, balas kakek Anto sambil menyeringai memandang ke arah cermin kecil yang ada di depannya. Namun Kaina tidak menyadari itu. Tak berapa lama kemudian, taksi itu memasuki perumahan elit. Kaina yang melihat dari balik kaca mobil hanya mengeritkan dahinya. Sopir itu menghentikan taksinya di depan rumah yang sangat besar dan mewah. Ditambah banyaknya penjaga yang ada di dalam dan di luar rumah itu. Perasaan Kaina mulai aneh. Namun ia menepis perasaan dan memikirkan buruknya itu. Kaina dan pak sopir kembali membantu kakek Anto untuk keluar dari taksi. Saat sudah berada di luar, para penjaga yang melihat itu segera membantunya. Kenapa kalian sangat ceroboh? Bagaimana kalau kakek Anto tadi sudah tidak? Yak becus, corocos Kaina memarahi semua penjaga yang ada di situ. Para penjaga yang mendengar cerocosan dari Kaina hanya tersenyum. Hei, kenapa kalian senyum-senyum? Cepat bawa kakek ke dalam untuk istirahat. Aku akan pulang, ucap Kaina yang berbalik dan segera menyentuh gagang pintu taksi yang tadi ia tumpangi. Namun terlebih dulu dicegah oleh kakek Anto. Kau jangan pulang dulu gadis kecil, cegah kakek Anto. Ada apa kek? Tanya Kaina lembut. Kakek ingin memberikan hadiah untukmu, balas kakek Anto memelas. Tidak usah kek, aku ikhlas membantu kakek. Sudah kewajiban sesama manusia saling tolong menolong kek, jelas Kaina yang berusaha menolak dengan cara halus.
agar tidak menyakiti perasaan sang kakek. Tapi mereka sangat berbeda denganmu. Saat kakek tergeletak, tidak ada satupun yang menolong kakek. Padahal mereka berjalan di hadapan kakek. Hanya kamu yang mau menolong kakek, bahkan kau saat itu melihat dari kejauhan. Jelas kakek Anto mencoba membujuk Kaina supaya mau masuk ke dalam rumahnya. Mendengar semua ucapan dari kakek Anto membuat Kaina mengangguk pasrah. Ia tidak tega jika menolak pemberian dari orang tua. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.